అయ్యా మీరు ఎంతైనా కొట్టండి, కానీ ఆ సార్ పేరు చెప్పండి అయ్యా. సారీ తమ్మి, సార్ నేను చంపేయమన్నాడు. నీ చివరి కోరిక ఏంటో చెప్పు, తీరుస్తాం. అయ్యా అన్నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం మర్డర్ అన్నా. విష్ మీ గుడ్ లక్ అన్నా. హ్యాపీ బర్త్డే టు యు. హ్యాపీ బర్త్డే. ఇప్పుడు పేక్ కట్ చేయి. అయ్యా, ఆఖరి కోరిక తీరుస్తానన్నారు. ఆఖరి కోరిక మీరే తీరుస్తానన్నారు. చెప్పు రేయ్, గదేదో తీసేయ్. చూసారా ఎంతమంది పోతున్నారో. Halo Sobat Bangsan TV, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Duvada Jagannadam atau DJ, merupakan sebuah film India tahun 2017 berbahasa Telugu yang bergenre action komedi. Film Duvada Jagannadam merupakan film yang disutradarai oleh Haris Shankar yang sekaligus penulis cerita dan diproduseri oleh Dil Raju. Oke sobat, tanpa berbasa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Adegan diawali di mana seorang anak kecil yang bernama Duvada Jagannadam yang masih berusia 10 tahun dan sering melihat ketidakadilan di lingkungan, yakni Vinjaya Wanda. Ayah Jagannadam mempunyai usaha catering yang bernama Catering Annapura. Scene lalu memperlihatkan usaha catering Annapura yang sedang membuat pesanan dan segera mengantar pesanan untuk acara bahan persembahyangan agama Hindu. Tibalah saat menagih uang pembayaran pesanan catering. Terlihat pemilik catering Annapura atau ayah Jagannadam yang protes hanya dibayar 5.000 saja karena seharusnya 20.000. Karena bahan pokok naik, akhirnya dia mau minta 10.000 saja. Tapi yang didapat hanyalah tamparan dari si pemesan. Kejadian itu dilihat oleh Jagannadam. Hal itu membuat dirinya sangat marah. Scene lalu menunjukkan Jagannadam mendapat nasihat dari kakeknya. Sang kakek berkata, kebaikan kita harus nyata dan bukan hanya mengharap kebaikan. Scene berlanjut di mana sang kakak merasa heran dengan Jagannadam karena umurnya baru 10 tahun, tapi sudah mengantar kuliah kakaknya yang bernama Ruti. Sudah berusia 18 tahun. Selesai mengantar Jagannadam pergi, pena kakaknya terbawa oleh Jagannadam. Ia segera menyusul kakaknya, tapi ia malah melihat kakaknya itu digoda dua laki-laki nakal. Seketika ia langsung marah. Dia mengingat pesan sang kakek tentang kebaikan kita harus nyata, bukan malah mengharapkan kebaikan. Seketika ia langsung menumpahkan tinta pulpen dan melumuri wajahnya. Lalu Jagannadam menghajar mereka berdua. Aksi Jagannadam tidak disukai oleh ayahnya dan malah mendapat pukulan. Lalu Jagannadam dibawa ke kuil oleh ayahnya dan diberi kalung rudraksa, di mana jika dia memakai kalung itu dia diharamkan berkelahi. అంటే తీసేసి కొట్టొచ్చా నాన్నగారు? Dan jika dia melepas kalungnya dengan sengaja, maka ayahnya akan mati. Scene berlanjut di 2 minggu kemudian. Jagannadam membantu ayahnya di pasar, tapi tiba-tiba suara pistol membuat ketakutan warga di sana. Jagannadam bersembunyi melihat seorang mafia dengan anak buahnya menembak pundak seorang polisi. Seorang pedagang melihat Jagannadam dan menyuruhnya segera pulang saja. Jagannadam hendak berdiri, kalungnya malah tersangkut dan terlepas dari lehernya itu. Itu berarti dia boleh berkelahi. Dia berlari mengambil pistol dan menembaki kelima anak buah mafia itu. Sang mafia ketakutan dan memberikan uang kepada Jagannadam agar tidak menembaknya. Jagannadam tidak tertarik. Dia langsung meluncurkan peluru dan berakhir kematian sang mafia.
Adegan berpindah di kantor polisi. Polisi yang bernama Purushottam hendak menanyai nama Jagannatham. Jagannatham justru fokus pada laki-laki yang kasusnya pemerkosaan wanita kampus. Tanpa pikir panjang, dia langsung menembaki laki-laki itu sampai mati. Setelah membunuh, Jagannatham meletakkan pistol dan menyebut namanya Duvada Jagannatham. Purushottam melihat itu langsung marah karena Jagannatham tidak bisa menahan diri membunuh seseorang. Mereka pun berdebat, berakhir kesepakatan antara mereka berdua. Wartawan berdatangan dan menanyakan sang pelaku yang berhasil membunuh mafia di pasar itu. Lalu polisi menjawab, pembunuhnya adalah seorang mafia yang bernama DJ. Waktu pun berlalu, Jagannatham kini sudah dewasa. Jagannatham kini adalah orang yang periang dan banyak berbicara. Dia bahkan dengan mudah menyelesaikan permasalahan dengan pelanggan. Tiba-tiba Purushottam menelpon dan memberitahu kalau sudah terjadi masalah di kota. Mereka kemudian bertemu di stasiun. Target kali ini adalah Thilo Marset, seorang kontraktor terbesar yang di dalamnya terdapat bisnis narkoba, di mana anak buah Thilo mencekoki narkoba kepada anak sekolah. Penyelidikan pernah dilakukan, namun berakhir dengan kematian 3 polisi. Purushottam berkata, DJ alias Jagannatham harus melumpuhkan anak buah Thilo Marset agar dia jadi lemah. Tapi DJ lebih tertarik memusnahkan biangnya alias akarnya agar masalah dapat tuntas. Hari eksekusi pun tiba. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अड़ुक्कोवाली का मतलब ये है। Scene lalu menunjukkan Royala Naidu. Dia adalah seorang mafia. Pekerjaannya menipu dengan modus investasi hunian kredit dengan nama Royala Naidu. Dia adalah pendiri Agro Diamond. Setiap ada yang komplain tentang penipuannya, dia tidak segan menghabisi nyawa orang tersebut. Scene lalu berpindah. Maihili, Pooja, dan teman-temannya yang sedang berdiskusi tentang pernikahan Maihili yang belum mengetahui wajah calon suaminya karena terikat oleh adat. Teman-temannya berencana akan mengadakan pertemuan sebentar dengan calon laki-laki. Pooja akan berpura-pura menjadi mempelai wanita. Ternyata mempelai pria adalah teman DJ yang bernama Vigneswar. DJ juga berpura-pura menjadi mempelai pria. Sampailah waktu pertemuan mereka. Pooja dengan semua daya tariknya beranjak dari kolam renang dan membuat lekuk tubuh indahnya terlihat sangat menggoda DJ. DJ tidak tahan melihat tekuk tubuh Pooja. Dia lalu memarahi Pooja karena mengenakan bikini. Tapi akhirnya mereka pun saling berbicara. Terlihat Vigneswar dan Maihili yang mengintip mereka berdua. Pembicaraan Pooja dan DJ sangat memalukan. Namun akhirnya Vigneswar dan Maihili saling mengaku bahwa diri mereka lah calon pengantinnya yang sebenarnya. Vigneswar memberikan nomor teleponnya. Sesampainya di rumah, Maihili menelpon ke Vigneswar untuk mengajaknya bertemu sebentar. Vigneswar mengiyakannya, tapi pertemuan mereka dipergoki oleh DJ, lalu membawa Vigneswar pergi kembali. Pooja merasa penasaran dengan DJ, dan dia berencana akan menggoda DJ. Di keesokan harinya, Pooja mulai beraksi. Dia berteriak, siapa yang membuat kopi ini? Semua orang heran dengan sikap Pooja yang tidak sopan itu. DJ datang dan mengaku bahwa dia yang membuat kopi itu. Pooja lalu mencium DJ untuk tanda terima kasih dan pujiannya untuk rasa kopi itu. DJ merasa melayang-layang kepikirannya. Scene lalu berpindah di tempat masak catering Annapura. Terlihat paman yang izin pulang dengan raut wajah yang memelas. DJ mengingatkan pamannya agar tidak lupa membawa tasnya. Betapa terkejutnya paman bahwa di tasnya terdapat segepok uang. Ia berterima kasih kepada DJ, yang hanya DJ lah yang peduli kepada paman. Paman akhirnya pergi. Pernikahan Maihili dan Vigneswar pun selesai. DJ menghampiri Pooja yang saat itu ingin pulang bersama teman-temannya. DJ menanyakan pernikahan selanjutnya antara dirinya dan Pooja.
Puja langsung mengaku kalau dia hanyalah bercanda dengan DJ agar DJ tidak mengganggu pertemuan Mahili dan Phoenixwar sebelum mereka menikah. Tak hanya itu, teman Puja yang lain malah berkata merendahkan dan membandingkan kehidupan Puja dan DJ yang menurutnya tidak seimbang itu. DJ tidak terima atas hinaan yang dituju kepadanya. Dia lalu berkata kepada Puja, Puja akan kembali dengan perasaan cinta kepada DJ. Akhirnya DJ pergi dengan motor Vespanya, tapi tiba-tiba dia melihat ambulans yang parkir di depan rumah Paman. Paman meninggal bunuh diri. Paman menulis surat untuk DJ dan mengatakan penyebab dirinya mengakhiri hidup. Itu semua terjadi karena Paman membeli tanah di Hyderabad yang katanya murah hingga dia masukkan tabungan di Agro Diamond. Tapi saat Paman datang untuk membayar pengangsuran terakhir, ternyata PT Agro Diamond hanyalah investasi bodong. Ditambah lagi anak-anak Paman yang selalu menyalahkan Paman. Tekanan itu membuat Paman mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri di rel kereta api. DJ yang tidak terima lalu berkonsultasi dengan Prosutam. Prosutam menjelaskan investasi bodong diamond telah menipu orang dengan jumlah total 9.000 crores atau setara dengan 90 miliar. Prosutam menjelaskan semua orang di balik investasi bodong itu. Stephen Prakash sebagai direktur. Dia juga adalah tangan kanan Royal Naidu. Dan yang sulit ditangkap adalah Samir Chandra sebagai CEO. Dia akan dijadikan saksi di persidangan Mahkamah Agung. Dia pasti akan menyebut siapa saja dalang dari semua itu. Samir pasti akan ditembak mati oleh atasannya agar dia tidak buka suara. Lalu Prosutam dan DJ berencana akan menangkap Stephen Prakash agar dirinya menghentikan acara penembakan Samir, sehingga Samir dapat membuka suara tentang siapa saja yang terlibat. DJ memburu Stephen dan anak buahnya. Dia dengan mudah menghancurkan mereka. Lalu dia menyuruh Stephen agar segera menghentikan rencana penembakan Samir, atau dia akan menembak Stephen berkali lipat. Karena kepepet, akhirnya mau tidak mau dia menuruti perkataan DJ. Prosutam menelpon DJ agar melepaskan Stephen, karena mereka harus mendapatkan uang korban sebanyak 9.000 crores untuk dikembalikan kepada para korban. Scene berpindah kepada Menteri Perumahan. Dia ditanyain tentang investasi bodong kepada wartawan. Setelah itu, dia langsung menemui sahabatnya, yakni Royal Naidu untuk berdiskusi. Dia meminta bantuan kepada Royal Naidu agar mengusahakan agar dirinya bisa menjadi ketua menteri. Lalu sebagai jaminannya, Naidu akan menikahkan putranya cantik kepada putri menteri itu, yang bernama Puja. Tapi Naidu punya syarat, dia ingin tahu lebih detail siapa DJ. Singkat cerita, Puja pun setuju dengan perjodohan itu. Puja dan Chanti janjian di Dubai untuk bertemu. Awalnya Puja merasa sangat kagum dengan Chanti yang menjemputnya di bandara. Chanti memakai pakaian serba mewah dan mahal. Chanti mengantar Puja belanja tas barang-barang lain yang Puja sukai. Tapi di saat mereka berdua istirahat di kedai kopi terbesar di Dubai, Puja malah kaget karena Chanti berteriak dan menyuruh Puja memakai hand sanitizer. Karena ada kuman di tangan Puja, seketika Puja mulai ilfil dengan kelakuan Chanti. Ditambah lagi Chanti yang seperti orang gila berbicara sendiri dengan ibunya yang sudah meninggal. Chanti izin ke kamar mandi sebentar. Tiba-tiba Puja teringat gelang yang diberikan DJ waktu itu. Puja malah teringat perkataan DJ. Sepertinya Puja mulai jatuh cinta dengan DJ. Singkat cerita, Puja pun pulang ke India lagi. Sampainya di rumah, Puja pun protes kepada ayahnya karena menjodohkan dirinya dengan pria gila. Lalu Puja berkata yang dicintainya adalah Duvanda Jagannadam. Ayah Puja kewalahan dalam menghadapi putrinya dan ia melaporkan kejadian itu kepada Naidu. Naidu langsung menyuruh Stephen menghabisi Jagannadam. Stephen pergi mencari Jagannadam dan membawa banyak pasukan. Jagannadam melihat mereka dan menggiring mereka untuk keluar. Seperti biasa, dia dengan mudah menghabisi mereka.
Stephen akhirnya melihat Jagad Adam dan mengingat seorang yang sama dengan DJ. Sebenarnya semua orang tidak tahu kalau Jagad Adam adalah DJ. Tapi Stephen menyadarinya. Ia lari tunggang langgang, ketakutan. Tapi DJ segera menangkapnya. Saat tertangkap, Naidu menelpon. Naidu tahu kalau Stephen kalah. Hal itu ia ketahui karena suara Stephen Prakas yang ketakutan. Naidu berbicara dengan mengatakan agar dapat melepaskan anak buahnya itu. Maka dia akan melepaskan Jagad Adam. Di tengah ia berbicara, Jagad Adam berkata kalau Naidu sekarang sedang berbicara dengan DJ. Naidu kaget dan heran. Ia menyuruh Stephen menghabisi Jagad Adam, tapi dia malah menemui DJ. Lalu DJ berkata, jika aku sudah bertemu denganmu, aku akan membunuhmu. Sampai jumpa. Berita tentang Stephen Prakas yang tertangkap sudah menyebar. Para warga segera meminta keadilan dan uang mereka. Naidu semakin terhimpit. Ia lantas menelpon Menteri Perumahan. Dia menyuruh menteri itu segera menangkap Stephen Prakas. Karena jika dia berbicara, maka Naidu, menteri dan bawahan lainnya akan terlibat pula dalam bisnis bodong Agro Diamond. Scene beralih di rumah menteri yang sedang makan. Puja mendesak ayahnya untuk segera mengawinkannya dengan Jagad Adam. Atau kalau tidak dia akan menentukannya sendiri. Di sisi lain dia dilempari batu besar dari luar rumahnya. Ternyata banyak orang yang ingin Menteri Perumahan itu diturunkan atau dilengsarkan. Scene berlanjut. Menteri Perumahan meminta bantuan polisi yang satu kantor dengan Purushottam untuk menyelidiki DJ. Di sana Naidu juga mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka pun berencana menghabisi Stephen Prakas sekaligus DJ. Di sisi lain, Stephen Prakas sedang diinterogasi, tapi sayangnya dia takut jika mengungkap siapa di balik itu, maka semua keluarganya akan terkena dampaknya. Scene lalu berlanjut. Puja datang menemui Jagad Adam. Dia malah terkejut dan cemburu melihat DJ membonceng seseorang wanita gemuk dan lucu bernama Katu. Lantas DJ menemui Puja. Puja bertanya, siapa wanita yang ia bonceng itu? DJ lalu berkata kalau Puja sudah datang karena mempunyai perasaan terhadapnya. DJ malah berkata kalau dia akan segera menikah dengan wanita itu, agar Puja merasa cemburu. Puja berkata kalau sesungguhnya dirinya menyukai Jagad Adam saat menjauh darinya. DJ terkejut dan senang. Dia bertanya tentang bagaimana orang tua Puja. Puja lalu berkata kalau ia akan menjelaskan semuanya pada orang tuanya. Masuklah mereka ke dalam rumah. Terlihat Katu yang bertanya siapa yang membuat kopi itu. Puja yang cemburu langsung mendekati Katu dan berkata hanya aku yang akan menikah dengannya. Katu pun berkata, kau sudah gila ya, kalian nikah saja. Kenapa mencampuri urusan pernikahanku? Di sini kebohongan DJ pun terungkap. Kemudian mereka berdua selfie. Puja lalu mengirim foto selfie mereka ke ayahnya, yang saat itu langsung dikasih lihat ke Naidu. Melihat wajah DJ di sana, Naidu malah langsung mengiyakan pernikahan mereka berdua. Dan tentunya itu akan menguntungkan Naidu. Naidu segera mengganti baju untuk menyamar menjadi pengawal menteri dan segera menuju ke rumah Jagad Adam. Sesampainya di rumah, mereka merencanakan pernikahan anak mereka. Dan benar saja yang Naidu lihat memang benar-benar DJ. Dia mengingatnya karena saat itu dia sedang bersembunyi di dalam mobil yang ditunggangi Stephen Prakas. Dia mengingatnya karena saat itu dia sedang bersembunyi di dalam mobil yang dia tunggangi Stephen Prakas saat sedang melawan DJ. Singkat cerita, rombongan Puja pun berpamitan. Scene lalu kembali ke rumah Jagad Adam. DJ sedang bersama ibu dan para bibinya. Tiba-tiba kakak kandung DJ datang dengan wajah yang sangat amat trauma. Dia ternyata diganggu oleh anak buah Naidu yang menanyakan keberadaan Stephen Prakas. Tapi sang kakak tidak tahu dan tidak mengenalnya dan hanya menangis. Dering telepon pun berbunyi. Ternyata itu adalah Phoenix Wright yang sedang dipukuli. DJ pun segera pergi dan menolong sahabatnya itu. Phoenix Wright digantung dan hampir meninggal. Untung DJ tidak terlambat dan segera membawa sahabatnya ke rumah sakit. Sahabatnya itu juga mengatakan hal yang sama tentang Stephen Prakas. Teror masih berlanjut. Sekarang bahkan seluruh anggota keluarga DJ diteror telepon tentang Stephen Prakas. DJ lalu berdiskusi dengan Purushottam. DJ mengatakan permasalahan yang berakibat buruk bagi keluarganya itu. Lalu Purushottam menyarankan untuk melepaskan Stephen Prakas agar keluarga DJ menjadi aman dan mereka pensiun. Tapi DJ mengatakan, ibu, ayah, kakak, kau dan aku, apapun yang terjadi pada kita semua, jangan pernah melepaskan Stephen Prakas. Tidak ada gunanya mengampuni mereka, perang adalah jalan keluarnya. Lalu mereka mengatur strategi. DJ segera mengirim dan mengungsikan semua anggota keluarganya ke kota Tashi.
agar mereka semua aman karena nyawa mereka memang terancam. Dan benar saja, anak buah Naidu datang ke rumah DJ. Mereka langsung menanyakan di mana Stephen Prakas berada. DJ pun diseret keluar. Sebenarnya warga sana berniat ingin membantu, tapi dilarang oleh DJ karena sangat berbahaya. DJ terus dipukuli, tapi dia tidak dapat melawan karena kalung sumpahnya masih mengikat di lehernya. Lalu seseorang menelpon Naidu. Ia mengatakan bahwa yang mereka pukuli bukanlah DJ yang mereka cari. Tapi Naidu tetap yakin bahwa dia adalah DJ yang asli. Lalu mereka membawa DJ pergi untuk diinterogasi agar DJ mau mengaku. DJ berkata, "Pukullah aku semau kalian, tapi beritahu aku siapa nama tuan kalian." Karena DJ terus berkata tentang siapa tuan mereka, akhirnya pemimpin mereka menelpon Naidu kembali. Tapi Naidu malah menyuruh untuk membunuh saja DJ. Tapi sebelum mereka membunuh DJ, mereka menawarkan suatu permintaan terakhir. DJ pun meminta agar mereka melepaskan kalung Radaksa yang dikenakannya. Kalung pun sudah dilepas, itu tandanya DJ boleh langsung berkelahi. Dan langsung dengan mudah membalas pukulan yang dilayangkan kepadanya. Dia membunuh satu persatu pengikut Naidu. Sambil membunuh, dia menanyakan siapa tuan mereka. Satu persatu mereka mati, tapi masih saja tidak ada yang mau mengatakan siapa tuan mereka. Tibalah saat terakhir pemimpin mereka. Sebelum ditusuk, pisau dia menyebutkan Royala Naidu. Tapi naas, dia terlambat, pisau sudah menancap di dadanya. Scene selanjutnya, DJ dan Prosota menemui Stephen Prakas, lalu menanyakan di mana uang gelap senilai 90 miliar itu, dan berapa bagian Stephen. Tapi Stephen Prakas menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa tentang uang itu, dan yang mengelola semua uang itu adalah Naidu. Stephen hanya ditugaskan untuk membunuh DJ, itu dilakukan karena Naidu ingin menikahkan anaknya Chanti dengan putri menteri. Tapi sayangnya Puja menyukai DJ. Purushottam dan DJ membuat strategi kedua. DJ menugaskan Purushottam untuk mencari tahu bisnis apa yang dikelola oleh anak Naidu. Lalu DJ menemui Puja dan menanyakan informasi tentang Chanti. DJ lalu mengatakan kalau Jagannadam Sastri dan Dufanda Jagannadam adalah orang yang sama, tapi mereka berbeda karakter. Jika itu salah, maka Puja boleh meninggalkan DJ. DJ meminta Puja agar menjelaskan tentang anak royal Naidu. Berita kematian anak buah Naidu pun sampai kepada Naidu. Salah satu anggota kepolisian membocorkan siapa di balik laporan kepada DJ, yakni polisi Purushottam. Naidu berencana akan menyekap Purushottam agar DJ segera datang. DJ ternyata terbang ke Dubai. DJ dan Puja bersekongkol seakan-akan Puja akan menikah dengan Chanti. DJ memperkenalkan diri kalau dirinya adalah desainer. DJ juga menirukan gaya Chanti yang sering berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal. DJ juga berpura-pura berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal. DJ menghasut Chanti agar membenci ayahnya dan agar dia juga membunuh ayahnya sendiri supaya ayahnya dapat menyusul ibunya. DJ memata-matai Chanti, dia selalu membutuhkan Chanti. Chanti menerima telepon dan harus bertemu seseorang di lantai paling atas. DJ diam-diam mengikuti dan menguping pembicaraan Chanti. Mereka memberi separuh sobekan dolar sebagai orang yang sah dalam pengambilan uang 90 miliar itu yang terletak di kafe Madinah. Di scene yang lain, Purushottam sudah disekap Naidu. Purushottam juga berkata kalau DJ juga sudah menangkap Chanti, anak Naidu. Naidu sangat khawatir. Tapi Chanti tiba-tiba datang, itu membuat Purushottam bingung. Naidu menanyakan tentang DJ. Dia malah teringat jaket yang berisi sobekan dolar yang dibawa DJ. Tak lama DJ datang membawa uang 90 miliar itu berkat sobekan dolar. Chanti mengamuk memukuli DJ. DJ menjelaskan, tapi Chanti tidak mau mendengarnya. Lama-lama DJ tersulut emosi dan membalas Chanti. Chanti terkapar. Chanti lalu terkejut melihat uang segitu banyaknya. DJ berkata kalau dia menipu Chanti. Kenapa dia bawa uang sebanyak itu ke hadapannya? Lalu ayah Chanti berkata DJ datang hanya untuk menyelamatkan temannya itu. Tapi DJ berkata lagi kalau dia tidak mengenalnya. Chanti lalu mengambil pistol dan akan menembak Purushottam. DJ juga menyetujui dan menyuruh tembak saja. Pistol sudah di hadapan Purushottam. Chanti segera akan menembaknya, tapi tiba-tiba DJ berpura-pura berkata dengan ayahnya kalau ibu Chanti menangis karena anaknya akan membunuh orang yang tak bersalah. Tapi mereka membiarkan pembunuh ibunya berkeliaran. Chanti bertanya, siapa pembunuh ibuku? DJ menjawab, yang membunuh ibumu adalah ayahmu sendiri. Ayahnya menyangkal dan bingung, mau menjelaskan bagaimana. Akhirnya Chanti menembak dada ayahnya. DJ mengambil alih pistol dan menembak kepala Naidu 2 kali sampai akhirnya Naidu tewas.
Cantik sangat senang ibunya kini damai. Scene lalu berlanjut, Pursata memberitakan pengembalian uang kepada para korban Agro Diamond. Pursata menanyakan DJ mengapa tidak menemui mereka. DJ masih tampak teringat ucapan kakeknya. Kebaikan kita harus nyata, tidak perlu diperlihatkan. Kini Stephen Prakas terbebas. Dia berjanji akan mengembalikan uang para korban. Cantik juga akan mendirikan perumahan atas nama ibunya. Tapi sayangnya Cantik ditangkap polisi dan film pun berakhir. Baiklah sahabat Bang Zan TV, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran sangat saya butuhkan. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.